saya akan sampaikan daftar bahan bedah kitab Yohanes pasal 13 sampai 17 ya. Kita akan melihatnya dalam 4 agenda, sehingga dalam 4 agenda ini kita bisa menggali lah lebih dalam next di penggalian kita secara mandiri. Nah, tentunya dalam penggalian Bapak Ibu kita memerlukan Alkitab ya. Yang pertama, kita perlu membaca Alkitab. Kita nggak bisa menggali Alkitab tanpa tidak membaca ya. Tanpa membaca Alkitab itu sangat mustahil. Jadi yang pertama adalah membaca Alkitab. Silakan Bapak Ibu bisa melakukan pembacaan Alkitab baik secara tekstual maupun secara digital ya. Di era sekarang bisa secara digital dan dilakukan melalui situs, yaitu situs alkitab.sabda.org. Seperti itu tampilannya. Kenapa situs ini sangat menarik untuk pembacaan? Karena selain membaca Alkitab, Bapak Ibu juga sekaligus langsung bisa meneliti hal-hal lainnya. Bapak Ibu juga bisa gunakan situs lain seperti Alkitab Sabda ya, yang lainnya, yaitu seperti Next. Nah, ini tampilannya ya, Bapak Ibu bisa kunjungi Alkitab ini. Dan Android juga tersedia ya, Bapak Ibu bisa melakukan pembacaan melalui Android beserta aplikasi pendukung lainnya ya untuk melakukan studi Alkitab. Nah, di era AI sekarang Bapak Ibu juga bisa membaca Alkitab dengan AI, yaitu melalui Alkitab GPT ya, Bapak Ibu, aplikasi dari Sabda, situs dari pengembangan AI dari Sabda yang Sabda buat, yaitu Alkitab GPT. Bapak Ibu bisa kunjungi gpt.sabda.org. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa melalui platform Telegram ya Bapak Ibu dengan menggunakan Sabda Bot. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pembacaan juga. Selain itu juga ada Alkipedia-nya juga di dalam Sabda Bot. Jadi sudah bisa menggali lah secara langsung di dalam Telegram. Nah, menarik bukan? Nah, silahkan Bapak Ibu pilih semuanya. Dan selain itu kita juga di era sekarang sangat mudah untuk bukan hanya membaca melainkan mendengar Alkitab. Nah, salah satunya melalui situs Sabda, yaitu audio.sabda.org. Nah, Bapak Ibu di situ bisa melakukan pembacaan dengan 10 terjemahan bahasa Indonesia dan 4 terjemahan bahasa asing. Jadi sangat banyak, sehingga memudahkan kita untuk melakukan perbandingan ketika mendengarkan. Dan kita juga bisa mendengarkan dalam bahasa suku, karena di dalam ini terdapat 85 terjemahan bahasa suku. Meskipun ada beberapa yang masih tersedia perjanjian baru aja, perjanjian lamanya belum. Nah, kita juga bisa melakukan nonton Alkitab ya Bapak Ibu. Jadi di era sekarang bukan hanya baca, dengar, tapi juga bisa nonton. Salah satunya adalah video dari The Bible Project yang Bapak Ibu juga sudah sempat melihat di pembukaan kelas kita ya. Seperti itu tampilannya. Silakan kunjungi di sabda.id ya. Dan ada juga video dari Alkitab video bergambar. Ini lebih by text ya Bapak Ibu. Kalau The Bible Project kan penjelasannya. Nah, kalau ini benar-benar ayatnya yang kita lihat gitu ya. Nah, ini sangat menarik, sangat membantu kita untuk uh, melihat secara visual ya, menekankan imajinasi kita juga. Nah, ketiga hal itu dirangkum dalam situs Badeno juga. Nah, artinya ini sangat mudah. Dengan satu situs, Bapak Ibu bisa baca, dengar, dan nonton Alkitab. Tampilannya seperti itu, Bapak Ibu silahkan kunjungi di sabda.id/badeno. Kita bisa membaca di situ, kita bisa mendengar di situ, bahkan kita bisa menonton. Dan bahkan ada plusnya, Bapak Ibu. Nah, plusnya adalah kita bisa studi, ada pertanyaan juga, bahkan ada Badino AI. Menarik bukan? Nah, ini menjadi basic ketika kita mau menggali Alkitab, khususnya Yohanes 13 sampai 17. Nah, meskipun yang kita gali adalah Yohanes pasal 13 sampai 17, bagaimanapun menggali Alkitab, kita membutuhkan survei dari Injil Yohanes. Mulai dari basicnya ya, di Alkipedia yang akan kita gunakan. Di dalam Alkipedia itu akan tersedia banyak Bapak Ibu, dari Alkipedia kitab, pasal, dan AIpedia, karena di situ Bapak Ibu bisa menemukan inti dari teks yang Bapak Ibu sedang gali. Nah, seperti itu, menarik. Nah, di dalam artikel juga Bapak Ibu bisa lakukan, khususnya artikel yang berkaitan dengan survei di dalam alkitab.sabda.org juga tersedia. Di situ sudah terpampang nyata ya Bapak Ibu, pendahuluan, garis besar, tujuan, ciri khas Yohanes. Nah, itu sangat menolong kita untuk memahami Yohanes secara keseluruhan, sehingga setiap pasalnya pada akhirnya kita bisa memahaminya. Nah, selain itu juga survei Alkitab audio juga tersedia untuk kita bisa mendengarkan dari
surveinya dari Kitab Yohanes ya di situs yang sama yaitu audio.sabda.org. Nah, ada yang spesial Bapak Ibu dari Badeno yaitu Badeno AI. Di sini juga Bapak Ibu bisa mendapatkan seputar survei seperti ringkasan, pengantar, latar belakang, topik, nama dan tempat, kata kunci, pertanyaan refleksi juga. Nah, itu Bapak Ibu bisa kunjungi juga di sabda.id/badeno. Nah, eh, kita juga mau melihat Bapak Ibu ketika kita menggali Yohanes 13 sampai 17 ya, ada topik-topik yang menarik yang bisa menolong kita ya. Selain di dalam kelas beda kitab, kita menyoroti temanya intim, tapi di dalam tema intim itu ada topik-topik di dalamnya seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini kan perlu penggalian lebih lanjut ya, salah satunya dengan beberapa artikel penunjang melalui sarapan pagi.org. Di situ ada penjelasan tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya maupun juga dari referensi yang berbahasa Inggris yaitu Jewish Encyclopedia. Ini sangat menarik karena melihat dari sudut pandang Ibrani-nya. Bagaimana sih orang-orang saat itu, orang-orang Ibrani, apa maknanya pembasuhan kaki. Nah, itu sangat menarik. Nah, ada juga dari situs Reform, RIC ya, saling membasuh kaki. Itu juga bisa menjadi salah satu referensi yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika menggali kitab Yohanes pasal 13 sampai 17 ini. Nah, topik yang lain ada perjamuan terakhir Bapak Ibu. Nah, ini menjadi topik yang menarik juga untuk kita bahas ya. Bahkan ada filmnya yang baru tayang. Nah, ini kita bisa melihatnya salah satunya dari ruangannya. Kan bukan hanya tentang orang-orangnya yang mengikuti perjamuan, tapi dari ruangannya pun kita bisa melihat dan itu sangat menolong kita untuk memahami teks lebih dalam, khususnya terkait dengan perjamuan terakhir ini. Nah, di dalam referensi bahasa Inggris itu juga ada tentang The Lord's Supper, bagaimana definisinya, tentang penjelasannya, mungkin juga siapa saja yang ikut. Bapak Ibu silahkan kunjungi di situs The Gospel Coalition. Nah, masih ada tentunya beberapa referensi lain yang tidak saya cantumkan di dalam slide ini, tapi nanti Bapak Ibu bisa kunjungi untuk mendapatkan slide-nya ini. Nanti di akhir Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Nah, ada topik lain yaitu rumah Bapa. Nah, itu sama juga ada beberapa referensi, salah satunya dari sarapan pagi ya. Rumah Bapa itu artinya apa, tempat berdiri dan bekerjanya. Terus dari jawaban.com juga ada mengapa Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran. Ini masih satu pasal, makanya saya gabungkan ya di dalam konteks rumah Bapa, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Itu juga kan masih berkaitan dengan rumah Bapa di dalam pasal tersebut. Nah, ada topik lain yaitu Roh Kudus. Ini juga di kelas sangat tajam didiskusikan ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihatnya atau menggalinya dari akar katanya yaitu parakletos. Nah, ini salah satunya. Parakletos itu artinya apa? Penolong, pendamping, dan lain sebagainya. Kita juga bisa kunjungi di RIC ya. Di situ ada artikel dia adalah penolong. Bagaimana kita, semua artikel ini sangat menolong kita untuk memahami Roh Kudus dalam konteks Yohanes khususnya. Nah, ada topik juga yang sangat terkenal dan sangat dibahas, yaitu pokok anggur yang benar. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi-referensi yang sangat tajam yang menjelaskan tentang pokok anggur yang benar, salah satunya dari MLC. Nah, MLC juga sudah punya referensi yaitu pokok anggur yang benar. Di sini ada penjelasan yang salah satunya juga sudah jadi konten di Instagram ya Bapak Ibu kalau follow Instagram MLC, ini diambil dari referensi yang sama juga. Atau dalam versi bahasa Inggris atau dalam artikel bahasa Inggris juga ada, yaitu The Gospel Coalition. Nah, itu I am the true vine. Nah, Old Testament backstory. Di balik dari anggur yang benar ini, pokok anggur yang benar ada backstory-nya. Ini yang menarik nih. Sehingga ketika kita melihat ini akan memperdalam penggalian kita. Nah, ada juga topik yang lainnya yaitu sahabat Yesus. Nah, ini Yesus tidak lagi menyebut kita hamba tetapi sahabat. Ini juga bisa kita gali lebih dalam melalui referensi-referensi yang bertanggung jawab. Salah satunya Bible Study Tools, yaitu Why Does Jesus Call Us Friends in John 15. Nah, ada juga dari MLC, yaitu Sahabat Kristus. Ini juga menjelaskan tentang sahabat ya, dalam konteks Yohanes ini. Ini sangat baik untuk kita melakukan penggalian lebih dalam terkait topik-topik ini.
Dan topik yang selanjutnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya di pasal 17 ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat dari artikel-artikel yang mendukung tentunya salah satunya dari Bible Hub yaitu Jesus Prayer for His Disciple. Di situ dijelaskan cukup baik, mendalam ya untuk menolong kita memahami Yohanes pasal 17 khususnya doa Yesus terhadap murid-muridnya ini. Dan juga ada dari Biblical Foundation, The Context of Jesus Prayer. Ada juga dari Pemuda Dostemi ya, pengenapan doa Daud dalam doa Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi tentunya yang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam daftar bahan ini. Nah, bagian keempat, bagian terakhir yaitu tafsiran. Ada beberapa komentar ya. Tafsiran ini selalu kami berikan di akhir dengan tujuan Bapak Ibu melakukan penggalian terlebih dahulu secara mandiri, lalu komentar ini atau tafsiran ini menjadi pendamping atau pendukung sebagai pembanding hasil penggalian Bapak Ibu. Sehingga apa yang Bapak Ibu gali bisa Bapak Ibu bandingkanlah dengan komentar-komentar para ahli Alkitab ini, para sarjana Alkitab. Salah satunya di alkitab.sabda.org, di situ sudah banyak sekali tafsiran ya Bapak Ibu, mulai dari Full Life, Jerusalem, Hagelberg, Matthew Henry, dan lain sebagainya. Dan juga ada komentar dari mysabda.com. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunjungi situs ini, bisa melakukan pembacaan sekaligus melihat komentari yang tersedia. Di situ ada beberapa komentari yang tersedia yang Bapak Ibu sangat mudah operasikan. Dan juga ada komentari dari Bible Study Tools ya. Ini juga sangat baik komentarnya atau tafsirannya sehingga masuk dalam rekomendasi. Dan juga selanjutnya yaitu dari Bible Hub. Di situ bukan hanya komentari, Bapak Ibu, ada juga bahasa-bahasa aslinya dan juga makna-maknanya. Dan itu sangat dalam. Dan terakhir ada komentari dari Enduring Word. Nah, di situ Bapak Ibu juga bisa mendapatkan komentari dari pasal yang Bapak Ibu sedang gali ya, sehingga ini sangat menolong. Kenapa semua bahasa Inggris? Karena memang rata-rata referensi-referensi teologi memang yang baik-baik dalam versi Inggris ya. Sementara ini, nah Bapak Ibu tinggal terjemahkan nanti di kemudiannya. Oke, dan selain yang tertulis tentunya ada juga dari audio ya, tafsiran Alkitab audio di situs yang sama juga audio.sabda.org. Di situ Bapak Ibu bisa mendengarkan tafsiran dari per pasal, bahkan beberapa ayat dipisahkan seperti Yohanes 13 ayat 1 sampai 16, lalu dilanjut ayat 17 sampai 38 dan seterusnya. Dalam satu situs yang sama, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan setidaknya 3 manfaat. Bisa mendengarkan Alkitab, bisa studi Alkitab, yaitu surveinya, dan juga bisa mendengarkan tafsirannya. Menarik bukan? Nah, silahkan kunjungi di audio.sabda.org. Nah, selanjutnya ada referensi silang ini untuk melihat ya Bapak Ibu, melihat lebih lengkap lagi ayat-ayat yang berkaitan atau referensi-referensi silang dari ayat yang sedang kita gali. Salah satunya yang saya beri contoh yaitu Yohanes 16. Di ayat 1 tuh referensi silangnya di mana aja, di ayat 4, di ayat 2, dan seterusnya itu. Ini sangat menolong kita untuk melihat Alkitab secara lebih luas ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa benar-benar menggali itu tepat sasaran gitu, tidak sembarangan. Nah, ini sangat menolong kita untuk melakukan penggalian. Dan yang selanjutnya, dan yang terakhir yaitu video eksposisi Yohanes. Salah satunya dari Pak Pendeta Sipentong ya. Ini sangat baik karena sangat dalam penggaliannya atau eksposisinya. Ini menolong kita untuk membandingkan hasil penggalian kita itu tadi ya, yang saya katakan di sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi. Tentunya ada beberapa khotbah lainnya yang Bapak Ibu juga bisa gunakan. Nah, pertanyaan terakhir mungkin untuk kita, di manakah bisa kita mendapatkan daftar bahan kitab Yohanes pasal 13 sampai 17 ini? Nah, Bapak Ibu bisa kunjungi situs resources.sabda.org untuk melihat update-nya, karena semua daftar bahan, baik di Yohanes maupun bedah kitab kelas MLC yang sudah dilaksanakan sebelumnya, seperti Kejadian maupun Wahyu juga, di situ Bapak Ibu bisa lihat daftar bahannya di situs yang tertera dan gambar yang tertera. Tinggal diklik saja di daftar bahan, lalu bahan Alkitab. Nah, kiranya daftar bahan ini menolong Bapak Ibu untuk melakukan penggalian nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lelah belajar Alkitab.